Memang Nabi punya hak memberikan syafaat. Itu mbahnya syafaat, namanya syafaatul udmah. Tapi ada sesuatu yang perlu kita ketahui, ternyata ada beberapa orang pilihan. Dengan segala kemuliaan yang Allah berikan kepada mereka, mereka punya legitimasi, punya hak paten untuk bisa memberikan syafaat kepada orang-orang yang mencintai mereka, dan mereka pun membalas dengan kecintaan. Nah, siapa mereka? Nanti teman-teman bisa buka kitab Sulamut Taufiq, halaman 55, kalau tidak salah babnya tentang usuluddin. Ya, di baris bawah catatan kakinya. Di situ disebutkan syafaat itu artinya salah satunya adalah i'fa minal adab. Mungkin Habib nanti bisa meluruskan. Ya, kita orang yang dapat syafaat dapat keringanan. Kalau dia punya dosa, dapat diskon. Bahkan semakin dahsyat syafaat yang dia dapatkan tidak menutup kemungkinan dosanya dihapuskan oleh Allah. Yang tadinya dia bakal masuk ke neraka, karena dapat syafaat uzma dia bisa mampir masuk ke dalam surga yang tadinya harusnya neraka. Jadi betapa itu syafaat itu sangat penting bagi kita untuk menghapuskan dan mengurangi dosa-dosa kita. Nah, ternyata dalam kitab itu disebutkan fa amma syafi'una alladzina yusyaffi'uhumullah ikraman lahum faminhum. Siapa orang-orang yang diberikan hak bisa memberikan syafaat kepada kita? Yang pertama, al-anbiya. Para nabi-nabi punya legitimasi bisa memberikan syafaat. Ya. Tapi hak paten syafaatul uzma ada di Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ternyata yang menarik dalam kitab Sulamut Taufiq ini, yang kedua setelah Anbiya itu disebut siapa? Nih salah satunya seperti Habib Bagir. Ulama Uddin al-Islami al-Amilun. Mereka para ulama yang berjuang waktunya, menghabiskan umurnya mengajarkan agama dan mengamalkan apa yang mereka ajarkan. Seperti Habib Bagir yang punya majlis dakwah dengan segala kesibukannya beliau masih menyempatkan diri untuk tetap bisa bersilaturahim kepada para ulama-ulama lainnya. Dan ini pelajaran juga buat antum semuanya. Lihat bagaimana akhlak yang ditunjukkan Habib Bagir, sosok anak muda menghargai yang tua, lalu yang tua menyayangi yang muda. Nah, ini yang diajarkan Nabi juga dalam sebuah hadis, laisa minna man la yarham saghirana. Bukan golonganku orang tua yang tidak sayang kepada yang muda, dan bukan golonganku anak muda yang tidak hormat kepada yang tua. Nah, subhanallah, ulama seperti beliau itu nanti punya jatah. Ya, Habib Munzir, Allah yarhamu, Ustadz Arifin Ilham, dan para ulama-ulama kita lain yang sudah mendahului kita, mereka punya hak paten yang Allah berikan untuk bisa memberikan syafaat kepada kita. Lalu siapa setelah ulama? Dalam kitab itu disebutkan syuhada. Di bawah ulama itu para syuhada. Kemudian setelah itu baru para malaikat. Dan yang terakhir dalam kitab disebutkan wa kadzalika atfalul muslimin. Anak-anak kecil yang meninggal dunia, ya, dari golongan orang-orang muslim, alladzina matu qablal bulugh. Jadi mereka meninggal dunia sebelum mereka balik, masih kecil, masih bayi. Mereka ini bisa memberikan syafaat kepada ayah ibu mereka masing-masing, tapi dengan catatan selama ayah ibunya wafat dalam keadaan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi hari ini saya kedatangan orang soleh. Mudah-mudahan nanti kalau saya tutup mata berjumpa dengan Allah, paling tidak Habib Bagir menyelamatkan saya dengan segala dosa, kesalahan dan kekurangan al-fakir, dan kesolehan beliau menjadi jalan saya mendapatkan syafaat. Itu salah satunya. Alhamdulillah, barokat nafaat hari ini Allah hadirkan buat saya pribadi. Dan pesan buat teman-teman sekalian, cintai para ulama,
Cintai para habaib, karena cintanya antum akan menjadi asbab dapat keberkahan, salah satunya syafaat dari Nabi SAW. Alhamdulillah Habib. Jazakumullah khair jazaa Habib. Terus kita juga sering dengar Habib, sering dapat kabar gitu, maksudnya antum banyak barakah Allah kasih, Allah banyak subhanahu. sihir, banyak asrar Habib. Yang kita berharap biar kita semua kebahagiaan juga Habib bisa ngelihat nih. Subhanallah, hari ini Al-Fakir dikasih lihat kiswah-kiswah Ka'bah nih Habib. Biar mungkin antum bisa jelasin Habib sedikit Iya, buat kita semua Habib. betul. Intisari dari hidup itu yang kita cari adalah barokah. Jadi teman-teman sekalian, intisari yang kita cari dari hidup, mulai melek mata sampai tutup mata, itu adalah barokah. Umur tidak penting panjang kalau nggak ada barokah. Uang tidak perlu banyak kalau tidak ada berkah. Jadi berkah itu adalah sumber kebahagiaan. Dan keberkahan itu Allah kasih ada kalanya bisa menempel pada seseorang. Ya, kepada makhluk hidup, seperti contoh al-barakah ma'a akabirukum. Keberkahan itu akan kita dapatkan dari orang-orang tua kita. Anda punya ayah ibu, Anda memuliakan mereka, Anda akan dapat keberkahan yang Allah tempelkan pada mereka. Lalu yang kedua, mohon maaf, keberkahan ada kalanya bisa menempel pada benda-benda mati yang justru bisa menghidupkan, seperti air, ma'un mubarak, air zam-zam yang diberikan keberkahan. Kenapa ini perlu kita sampaikan, Bib? Masih ada sekelompok orang yang kalau lihat ada seseorang datang ke habaib, Bib minta berkah, Bib. Dia dengan seenak-enak bilang, berkah itu dari Allah, bukan dari habaib. Berkah itu dari Allah, bukan datang ke ulama, bukan minta-minta ke habaib. Ini bid'ah, ini syirik, berkah itu dari Allah. Ini orang gak paham tentang keberkahan. Memang sumber keberkahan itu adanya pada Allah. Tapi Allah kasih keberkahan itu dititipkan kepada makhluk-makhluknya. Contoh, ada kalanya keberkahan itu menempel pada tempat. Makanya dalam Quran itu ada bibakah mubarakah. Kota Mekah itu ditempelkan segala bentuk keberkahan. Apa buktinya? Antum sholat di Masjid Istiqlal, sholat Isya, dengan antum sholat Isya di Masjidil Haram Mekah, rakaatnya sama, 4 rakaat. Anda pastikan 1000% pahalanya beda. Kalau sholat di Istiqlal, pahalanya cuma 1, tapi kita sholat di Masjidil Haram Makkah Al-Mukarramah 100.000 kali lipat. Kenapa bisa beda pada rekaannya sama? Karena syaraful makan, keistimewaan tempat yang Allah hadirkan keberkahan. Sholat di Masjid Nabawi 1000 kali lipat. Sholat di Masjid Al-Aqsa 500 kali lipat. Nah, ini artinya menjelaskan ada keberkahan yang ditempelkan kepada tempat. Kemudian ada keberkahan yang Allah tempelkan juga pada benda-benda, seperti baju. Lihat bagaimana ayahnya Nabi Allah Yusuf sembuh matanya setelah sekian lama buta. Kenapa? Karena bersentuhan dengan benda, baju, kamis yang menempel pada badan orang yang diberkahi oleh Allah. Orang-orang soleh, para anbiya, para solihin itu ada keberkahan. Semuanya berkah yang menempel pada diri mereka. Nah, salah satunya, anak tergila-gila dengan hal-hal keberkahan begitu. Daripada buang-buang duit, beli lukisan, Mona Lisa, puluhan miliar, ratusan miliar, lukisannya telanjang, lukisannya nggak mendidik, itu bukan berkah, justru menghilangkan keberkahan ketika ditempel di rumah. Ya, kita itu makin berkah kalau nempelin foto-foto orang-orang soleh. Nah, salah satunya, anak ini penggila yang barang-barang begini, Bib. Ya, ini kiswah Mekah. Anak beli dan ada sebagian yang dapat hadiah. Yang anak kejar itu adalah nilai keberkahan. Bukan pada kainnya, bukan dari katanya emas dan sebagainya, tapi nilainya. Karena al-makan bil makin, sesuatu itu menjadi mulia tergantung dia nempelnya di mana. Ini cuma kain doang. Ini cuma karya manusia doang. Tapi yang menjadi mahal adalah ketika dia menempel di rumah Allah. Kalau ada lukisan menempel di rumah artis dilelang bisa mahal, apalagi menempel di rumah Allah. Yang bisa dibayarkan teman-teman, itu setahun nempel. Kan setahun sekali ganti deh kabarnya. Ya, nempel setiap detik ditawafin.
seluruh penjuru dunia yang melakukan tawaf, yang ngangkat takbir, yang baca Quran, mengelilinginya, yang baca salawat, apapun kalimat thayyibah yang keluar dari mulut orang-orang itu mereka dalam keadaan sedang beribadah. Kira-kira mungkin nggak ada keberkahannya? Bayangkan kita mau ngelilingin Ka'bah saja, Bib, itu diawali dengan takbir. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Diiringi dengan tetesan tangisan orang-orang yang sedang menyadari dosanya. Masya Allah, keberkahan energinya dikelilingi dengan zikir, disentuh oleh orang-orang yang saleh. Malaikat mungkin ikut juga di sana. Nggak mungkin nggak ada keberkahannya. Itu yang paling mahal. Nah, itu yang bikin anak semangat. Begitu juga Raudhah yang saat ini kita sedang duduki. Ini Raudhah yang anak dapatkan lelang di Madinah. Ini katanya 30 tahun menempel di Raudhah. Kalau bicara permadani, di mana-mana permadani banyak. Ya, tapi yang mahal itu permadani ini menempel pada satu tempat, di mana tempat itu diibaratkan oleh Rasul seperti taman surga. Kita masuk taman mini aja senang. Masuk taman safari aja senang. Sombongnya kalau udah keluar dari taman safari, waduh, ngerasa kayak udah keliling dunia, Beb. Ini taman surga, nempel di sana, tempat mustajab doa, yang orang setiap detik, setiap menit, setiap jam, setiap hari, setiap bulan, setiap tahun dari seluruh belahan dunia rebutan untuk bisa nginjek ujungnya. Ada yang sampai berantem-berantem, dorong-dorongan. Ada yang nangis-nangis sujud dapat hidayah, tobat di sana. Ada yang dia berdoa-doanya diijabah. Ada yang sampai mood tutup usia, dapat tiket husnul khatimah sedang sujud di Raudhah ini. Bukankah itu keberkahan? Apapun yang menempel, melekat, mendekat kepada yang diberkahi Allah, maka dia dapat keberkahan. Kulit Al-Quran itu hanya kulit doang, tapi dicium-cium oleh kita. Kenapa? Karena dia ditakdirkan Allah menempel pada Quran yang memberkahinya. Apalagi Raudhah. Dan ini waktu itu lelangnya ada 12 potong, Bib. Alhamdulillah, lelang 12 potong, 7 potong anak bawa ke Indonesia, dan beberapa diambil oleh teman-teman pengusaha, ada teman-teman pejabat, ada salah seorang menteri yang ngambil. Nah, anak bisa dapat Raudhah ini butuh kesabaran sampai 4 tahun. Niatnya cuma ingin birrul walidain. Setiap tahun kalau ketemu, setiap tahun anak ulang tahun di bulan Mei. Anak punya Umi bulan Mei, Walid bulan Mei. Setiap kali mau ulang tahun anak selalu tanya, Abu ya, Umi, hadiahnya mau ulang tahunnya apa? Mau umroh, kita umrohkan. Tahun berikutnya tanya mau haji, kita hajikan. Nah, satu saat anak dapat ujian dari Allah ketika anak punya Walid, kepengen punya Raudhah. Dalam hati anak mustahil anak dapat Raudhah. Kalau kiswah setiap tahun bisa dijual. Raudhah ini jarang sekali terdengar. Dan anak nggak pernah dengar. Tapi anak nggak mau menciptakan satu kekecewaan dan kesedihan di hati orang tua. Karena almarhum guru anak, Habib Ahmad Al-Habsyi, pimpinan pondok pesantren Arya, muridnya Habib Abdul Qadir bin Faqih, beliau selalu menasihati anak, dan sampai sekarang kalimat itu terdengar. Ahmad, satu senyuman yang engkau ciptakan terpancar dari wajah ayah dan ibumu karena akhlakmu, maka satu senyum mereka akan menjadi asbab datangnya 1000 nikmat dari Allah menghampiri. Tapi kalau satu tetes air mata yang engkau ciptakan keluar dari mata ayah ibumu karena kedurhakaanmu, kalau tidak engkau segera taubat kepada Allah, minta maaf kepada keduanya, maka setiap tetesan air mata itu akan menjadi asbab 1000 bencana, 1000 musibah, 1000 kesialan menghampiri perjalanan hidup. Jadi maksudnya setiap anak itu seperti kita, tiada hari bikin senang abah ibu kita, bikin senang mereka dengan akhlak kita, karena itu adalah kunci kebahagiaan kita.
Dan orang akan tahu betapa mahal abahnya, betapa mahal ibunya nanti ketika orang tua sudah pergi dan meninggalkan kita selama-lamanya. Kita baru sadar. Jadi anak waktu itu dengar minta raudhah, anak langsung bilang, insya Allah Walid, raudhahnya nanti akan kita dapatkan. Modal nekat yang penting dalam hati, ya Allah, tolong ridhoin anak, mudahkan niat baik anak. Anak cuma pengen niat bikin orang tua bahagia. الله نعم المرتجى ولا جايا الله يا مولاي ولا جايا مجتبى يا مصطفى